mahasiswa PGSD 010 peserta UKIN dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 UNG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua nama pagi ini ya. Oke ya, masih semangat semua? Udah pada sarapan? Ada yang belum sarapan? Biar bisa aja kita nih. Mau sarapan dulu? Nanti aja waktu jam istirahat ya. Oke, udah sarapan semua ya? Perlu sarapan sebelum sekolah biar kita punya tenaga, punya energi, punya asupan nutrisi. Nutrisi kemana larinya? Ke sekolah, biar gampang nangkap ilmu. Bisa juga ke badan biar sehat. Jadi perlu itu pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Oke. Bapak cek dulu ya. Siapa yang hadir ini ya? Yang nggak ada itu bilang ya. Oke, halo. Oke, Andini. Andini? Iya. Arifah. Siap. Azam. Baim. Zaki. Abidi. Padli dulu, Padli. Padli apa? Abidi. Ya. Kapa? Semangat. Hadir Pak. Hadir Pak. Nah, begitu. Mantap. Khairul atau Lubis? Lolita. Ya. Mega Utari. Muhammad apa? Muhammad Haji. Pak. Kopinya pimpin doa dulu satu orang. Yang nggak gantian lah, jangan yang biasa-biasa aja. Biasanya kan siapa? Ayo doang. Ini sekarang siapa? Perempuan pimpin doa. Laki-laki coba yang laki-laki. Laki-laki harus menjadi imam ini. Ayo atau Wibi? Yo, doa bersama, ayo. Pelan-pelan. Ya. Oke. Pilih nggak apa? Enggak video bukanya. Ya. Nah, yuk sama-sama doa ya, biar dapat nikmat yang sebelum belajar. Apa yang Bapak kasih di sini bisa untuk ilmu kalian di masa depan. Oke?
Apa tadi Mas tadi? Apa dia? Oke. Yang merasa waktu UTS aduh sulit. Ayo, jujur. Enggak ada. Berarti bisa semua kemarin ya? Luar biasa, Bapak tepuk tangan dulu. Bapak kasih. Nanti hasilnya kita cek nanti ya. Hasil tesnya gimana ya? Oke, kita lanjut materi ya. Nah, kemarin UTS nih, udah. Pelajaran yang udah lalu udah diujikan, udah di UTS kan. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru nih. Di tema 3 ya. Materi kita sekarang tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Kenapa dibilang penemu yang mengubah dunia? Apa? Karena Bapak tadi dengar. Karena kenapa dibilang penemu yang mengubah dunia? Karena karya temuannya itu mengubah dunia sekarang ini. Sekarang ini, bukan sekarang indah. Sekarang ini. Coba bayangin di zaman kalian. Udah gampang nggak untuk menghubungi orang di Jakarta? Gampang kan? Ambil kantong. Udah sampai sore kita Jakarta. Bener nggak? Baru Jakarta, mau ke Singapura men, pulsa banyak. Nyampe nggak nembus sih? Ale kapan pulang? Lebaran pulang nggak? Paling kita kerja di Singapura. Nyampe kan? Nyampe saat itu. Nah ini makanya penemu yang mengubah dunia. Jadi zaman-zaman dulu udah ada nih tokoh-tokoh yang luar biasa cerdasnya menemukan temuan-temuan baru. Nah, mengubah dunia. Salah satunya apa nanti? Nih kita cek ya. Bapak lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Nanti pertemuan utamanya nanti informasi penting. Setelah membaca teks eksplanasi nanti ada modul. Nanti Bapak kasih modulnya. Nanti di situ tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat sebelum dan setelah ada. Nah ini yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Jadi yang ini kita mengangkat penemu yang menemukan listrik. Kebayang kan? Coba kalian bisa bayangin, satu harian sampai malam sampai besok pagi listrik mati di rumah. Apa dong? Ada yang sama kayak lo? Ada yang sanggup? Mandi? Lagi selain itu? Gigit nyamuk. Apa lagi? Wah, itu mah ada halusinasi. Oke, itu kesulitannya kan? Kalian merasakan kesulitan tanpa listrik. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu lagi tujuan pembelajaran nih. Jadi setelah belajar ini, tujuannya ini nih. Yang pertama kali itu harus mampu menemukan informasi penting setelah membaca teks. Nanti ada di modul, nanti bisa bawa tanya di sini juga. Teks eksplanasi. Apa yang teks eksplanasi? Nanti ada penjelasannya. Yang dibaca tentang listrik. Nah, jadi materinya tentang listrik ini judulnya. Pengubah wajah dunia dengan baik. Ya. Jadi kalian bisa mencari informasi teks eksplanasi dalam teks, dalam bacaan. Oke, yang kedua, kalian harus mampu bisa membandingkan perubahan dalam kehidupan kita nih, masyarakat sebelum. Bisa membandingkan ya. Jadi nanti ada permasalahan itu dengan kalian dalam bentuk gambar dan video. Bisa membandingkan ketika kehidupan masyarakat sebelum ada listrik sama sesudah ada listrik. Mungkin di zaman sekarang ya, sesudah listrik ya. Tuh, jadi ini aja. Yang pertama bisa mencari informasi tentang teks eksplanasi. Yang kedua, kalian bisa membandingkan kehidupan masyarakat sebelum sama sesudah ada listrik. Oke. Nah, kegiatan yang ini kita bisa nanti nonton video, membaca teks, nanti bisa lupa tanyakan di sini, atau nanti dari modul langsung berdiskusi. Nanti kita ada bentuk kelompok, nanti kita langsung dalam bentuk kelompok cepat aja dan membagi kelompok nanti. Oke, kita nih full kan 18 orang datang semua kan. Nanti jadi kelompok kecil aja, jadi 6 orang per kelompok, bisa jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Mau namanya apa nanti bebas kalian. Oke, nah ini romantiknya. Ada lihat gambar? Gambar apa yang pertama kalian lihat? Gambar apa yang pertama kalian lihat? Keran. Kenapa gambar keran? Karena bergerak. Sudah jelas. Pasti kan ada yang bergerak. Pasti fokusnya ke situ kan? Oke, gambar pertama. Ada gambar? Oke, coba. Berikutnya.
Sana, ada gambar apa lagi? Mesin? Pas di bawah keran, disiram. Oke, berikutnya. Sini, gambar apa lagi? Kosmos. Kosmos itu mereknya, tapi namanya rice cooker atau magic pot. Oke, lagi. Berikutnya ada lampu. Sama kayak gelasnya juga ada lampu. Terakhir. Oke. Nah, kalau lihat gambar ini, ada nggak yang mau ngungkapin? Butuh apa sih mereka semua Beresedo? Angkat tangan. Apa? Listrik. Apa? Azam? Listrik, benar. Oke. Butuh listrik. Tapi sebelum ini ada semua, orang dulu bisa nggak mandi tanpa listrik? Bisa nggak nyetrika tanpa listrik? Ini setrika listrik. Di rumah ada nggak setrika yang masih pakai arang? Baru diembus. Arangnya diembus biar mantap. Abunya dikipas biar hilang. Mesin cuci. Ada yang punya mesin cuci di rumah? Luar biasa, udah banyak mesin cuci. Kalau misalnya nggak ada mesin cuci mati listrik, pakai apa nyucinya? Jadi kalau mesin cuci dulu juga udah bisa mencuci. Oke, lampu. Ini lampu listrik. Tinggal gampang. Tak. Nah, kalau nggak ada tutup pakai apa? Terus apa? Lilin. Bisa. Senter bisa. Senter pakai apa? Baterai. Pakai listriknya juga kan? Tapi listrik secara kecil dalam bentuk baterai. Nih. Nanti. Oke. Lalu apa lagi? Pakai lampu. Mungkin lampu minyak tanah ya. Atau sering kita sini minyak. Yang dilakukan oleh orang terdahulu. Maksudnya gimana tuh? Mau tahu apa mau tahu banget? Yuk ngobrolnya sambil duduk. Katanya kamu capek. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematika subtema 1 pembelajaran yang pertama. Ngobrolnya sama cukup aja ya. Jadi begini sayang, waktu Bunda masih kecil, listrik itu belum masuk ke desa ini. Dulu kalau masak nasi itu pakai tungku, ribet loh. Masak nasi pakai tungku itu. Kalau sekarang kan pakai rice cooker, lebih mudah. Kemudian kalau nyetrika dulu pakai setrika arang. Kayak mau bakar sate itu loh, jadi setrikanya diisi dengan arang. Kalau sekarang pakai setrika listrik tinggal dicolokkan ke listrik, mudah sekali. Kemudian dulu kalau mau berkomunikasi dengan orang yang jauh itu harus bertemu langsung atau lewat surat. Kalau sekarang bisa telepon, bisa video call. Dulu pengumuman itu pakainya tong 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 tong. Kalau sekarang pengumuman pakainya speaker. Atau bisa juga hanya lewat. Tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan anak hebat, mari kita baca teks berikut ini tentang proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kita. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu?
Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sampai kelas ini. Informasi apa yang satu yang kalian dapat? Ayo. Siapa penemu listrik? Benar. Sebelum ini udah tahu belum? Kalau misalnya Bapak Michael Faraday itu yang menemukan listrik. Belum. Sekarang udah tahu. Ya. Lahir di mana? Jakarta. Mana? Inggris. Benar. Di Inggris. Salah. Informasinya kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kembali. Oke, nah dulu dan sekarang, dulu versus sekarang. Nah, kalau dulu sebelum ada listrik, memasak nasi sayur apa ada? Di mana? Di mana? Di kayu, di tungku kayu, ya kan? Sebelum ada mungkin ada minyak tanah atau gas yang sekarang bercanggih, apalagi listrik, pakai kayu. Oke, menyetrika tadi sebagai contoh, pakai apa katanya? Benar, setrika. Oke, lalu komunikasi. Nah, pakai apa tadi? Pakai surat. Apa tadi? Kentongan, benar. Untuk informasi kan? Ngumpulin warga di sekampung. Tong. Nah, pakai surat. Di surat dikirim. Nyampainya 3 hari berikutnya. Pakai lewat dari mana? Benar. Betul. Kantor pos. Oke, pengumuman itu juga sama ya. Pakai kentongan. Nah, kalau sekarang oke, pakai toa. Lagi. Pakai HP langsung tuh. Sampai sosial media, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, bahkan dari TikTok bisa capture. Bisa. Sampai ke informasi. Lalu bekerja. Kalau dulu masih banyak yang jalan kaki atau naik. Kalau sekarang bahkan juga ada kereta listrik dan mobil. Kereta listrik mungkin belum. Yang sepeda listrik ada yang punya nggak? Ada juga. Oke. Lalu mencuci. Kalau dulu, udah pakai tangan. Ini kan? Atau di penggilasan. Sekarang, pakai mesin. Udah jalan-jalan main-main dulu sejam berikut udah kering. Tinggal nggak malah terus lagi kan? Kalau cuci manual, rotot kayak gini. Tuh. Lalu air. Tadi banding ya? Nimba. Ada yang masih nimba? Ada Pak, kalau mati listrik terpaksa nimba. Nah, Bapak juga gitu, kalau mati listrik ya udah. Angkat. Tadi kalau contoh gambarnya pakai katrol kan? Apa itu katrol? Pesawat sedang? Oke, ada tuh pasti. Nah, ada yang pakai tiba langsung kali kan? Lalu lampu. Pakai obor. Pakai lampu sentir kan bilang atau lampu minyak tanah. Nah, pakai lilin. Nah, sekarang udah boleh lampu LED ya kan? Sekali pencet. Nah, di jalan sekali pencet yang panjang jalan terang, nggak takut pulang ngaji, ya kan? Zaman Bapak ngaji dulu, dia sering jatuh. Nabrak Pak, nabrak batu. Jalannya gelap. Jatuh nggak lagi Pak, lari tak hantu. Bapak alamin sama teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kata gelap itu dulu ya. Nah, sebelum ada listrik nih. Ini tadi kan
lampu setir. Nih, kelihatan lampu setir? Sekarang lampu listrik. Ini memasak tadi kalian bilang kan? Dari tungku dapur. Sekarang sudah dari rice cooker atau magic pot. Nah sekarang untuk kabar berita informasi dari sekarang anak kecil sudah bisa telepon. Halo papa, papa di mana? Sudah canggih kan? Oke, itu bedanya. Nah, oke. Ini ada bahan ajar bagi kelompok. Kita langsung buat kelompok simpel aja ya. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini boleh kemari. Ya, satu kelompok. Nah, kalian yang bertiga kemari ke tengah. Ya, kemari ya. Ini, yuk. Satu kelompok. Oke. Ya. Ayo kemari. Duduk. Biar kelompok kita lebih kembali. Coba Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan baca teks eksplanasi yang ada di halaman 1 dan 2. Ayo, oke boleh. Silakan kalau Pak Mandi. Yang ada di halaman 1 dan 2. Buka lagi. Lagi. Iya, itu dia. Berkelompok dalam hati. Oke, sudah kan? Yang kalian baca apa? Ini kan? Ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, yang pertama tadi katanya terdiri strukturnya terdiri atas pernyataan berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan prosesnya, keberadaannya, dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Lalu katanya ada deretan penjelas. Nah tadi seperti tadi Michael Faraday dijelasin kan tadi kan? Dia siapa? Penemu listrik. Perlu dijelasin lagi dia tinggal lahir di Remington. Remington itu mana? Dijelasin lagi. Dia juga hanya sebentar aja pada sekolah kan? Dan juga dari kalangan keluarga yang miskin. Abang, kakak. Tapi ternyata dia punya IQ yang cerdas. Hingga akhirnya dia penemu yang mengubah wajah dunia. Kalau nggak ada si Michael Faraday, ya mungkin kita nggak tahu siapa penemunya. Tapi yang penemu listrik pertama adalah si Michael Faraday. Jadi itu. Jadi ada dijelasin berisi inti yang akan disampaikan. Jadi ada penjelasannya ya. Lalu sama tadi seperti listrik, dijelasin kan? Apa manfaat listrik? Terus apa bedanya dulu sama sebelum ada listrik sama sesudah ada listrik? Gitu. Lalu ada bagian penutup teks eksplanasi. Apa itu? Berisi tentang kesimpulan. Jadi disimpulkan. Ya, disimpulkan lagi atau sebuah pernyataan tentang tadi materi yang disampaikan. Oke. Lalu berikutnya tadi bacakan informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi yang nama teks eksplanasi itu adalah cerita nyata, bukan dongeng. Bukan dongeng. Tapi kalau misalnya tentang kancil dan kura-kura, itu kan dongeng kan? Ya kan? Baru cerita Upin Ipin, nyata itu? Itu cuma skenario, karangan fiktif, sama seperti sinetron juga itu karangan, bukan dikasih. Abang. Nah, itu ya. Jadi cerita eksplanasi itu, teks eksplanasi itu adalah teks yang berdasarkan dari fakta atau kisah. Jadi ada buktinya, dibuktikan nih. Lalu fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Jadi bisa dijelaskan, faktanya bisa dijelaskan. Ya kan? Dijelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, nanti ini ada tugasnya. Jadi masing-masing paragraf nanti topik apa tadi yang disampaikan di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua, apa yang diketahui tentang arus listrik. Nanti ada kelompoknya ya, kita diskusi di kelompok nanti ya. Oke. Lalu di paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Tadi kan ada penjelasan kan? Dari mana listrik, dari mana asalnya, baru dialihkan pakai apa, baru sampai ke rumah warga, sampai ke pelosok penjuru. Nah,
Nanti permasalahan sini nih. Nah, cobalah lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan. Benar? Sekolah dan rumah kita. Benar? Oke. Lalu, lampu dapat menyala jika komponen listrik yang ada berfungsi dengan baik. Benar nggak? Oke. Buktikan dengan kelompokmu melalui percobaan rangkaian sederhana secara seri. Nanti ada bahan-bahan di sini. Secara kelompok. Ini ada bahan. Ada yang nanti ini ada kita gunakan star carbon, tapi sebagai papan sirkuit. Kita anggap aja papan sirkuit nanti untuk mengarus listrik. Untuk membantu udah ada kuningannya. Nanti kita tinggal sambung. Ini papan sirkuit untuk 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Nanti perwakilan kelompok yang ambil aja ya. Oke. Ada beberapa kabel. Nanti ini bisa kita potong-potong, kita belah. Baru ada alat pemotong kabel atau pengupas nanti. Ada baterai. Ya, masing-masing kelompok ada baterai. Dan bola lampu nanti masing-masing ada 2. Oke. Nanti ada lakban bisa bergantian. Ada 2 lakban untuk menempelkan mengikat kabel atau mengikat baterai ke papan sirkuit. Nanti gimana caranya nanti kita share. Kita praktek kelompok. Ini kelompok 2 dari sini. Nah, ini kelompok 1 sini ambil. Oke. Kelompok 3 siapa? Udah ya? Oke. Awas bola lampunya, ada bola lampunya ya. Oke. Gimana meja? Mau digabungin ini kalau meja nggak apa-apa. Kalau satu meja bisa nggak apa-apa. Oke, enaknya aja. Lampu dan dudukan lampu. Kabel, coklat, baterai, gunting, dan lakban. Sudah kalian siapkan kan bahannya? Yuk kita buat rangkaiannya. Sudah berapa? Sudah. Pertama-tama, potong kabel menjadi ukuran lebih pendek. Lalu potong dan kulitilah kabel bagian ujung-ujungnya menjadi seperti itu. Sebagainya, lalu putar sehingga dapat terkait dengan benar. Dengan panjangnya kan? Oke, coba Bapak bantu ukur. Perkiraan nanti kita butuh beberapa potong. Boleh segini? Iya. Kuat. Tajam ini. Lagi kita ukur biar sama, biar adil. Oke, setelah kalian diskusi, nih kita menunjukkan dulu nih sebelum masuk latihan. Nah, coba ada yang berani nih sebutkan contoh rangkaian listrik seri. Ada yang berani? Contohnya apa? Rangkaian listrik seri. Ada yang berani? Contohnya apa tadi? Apa? Lampu? Center. Oke. Lalu, contoh rangkaian paralel. Instalasi lampu pada rumah. Oke. Ayo, mana soalnya Bang, Kakak? Sumber arus listrik yang bisa digunakan dalam percobaan listrik. Apa biasanya? Mana? Baterai ya. Baterai. Karena kalau kita gunakan listrik yang besar itu bahaya. Oke. Alat pemutus dan penyambung listrik apa tadi namanya? Penyambung dan penghubung. Steker. Nah, fungsi kabel pada rangkaian listrik untuk apa? Mengalirkan arus listrik. Oke. Aduh, kurang semangat nih. Terus semangat lu. Terus semangat. Walaupun kita lagi pulang, kita harus semangat. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah dari presentasi ini kita ada latihan secara individu ya ini ya, bukan secara kelompok. Jadi dikerjakan masing-masing sesuai dengan materi yang tadi. Oke ya. Tadi kan udah kelompok, ini sekarang untuk individu. Jadi Bapak mau ngetes nih pemahaman kalian dengan materi hari ini tentang rangkaian listrik sederhana.
Oke, kita kumpul biar kita perbaiki. Pulang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Apa yang kita belajar hari ini? Arus atau rangkaian listrik sederhana. Itu, ya kan? Halo. Tadi bagaimana bedanya antara kehidupan masyarakat sebelum sama sesudah ada? Kalau ditanya, pilih di mana? Sebelum atau sesudah listrik? Sesudah. Pilih hidup sesudah ada listrik? Oke. Nah, kalau begitu berterima kasih sama siapa tadi? Siapa? Michael Pak? Oke, Bapak Michael Faraday. Bapak penemu listrik. Michael Faraday kan? Oke, dia penemu listrik. Tadi kita baca dari teks eksplanasi yang menjelaskan siapa itu Michael, apa itu listrik, bagaimana listrik sampai ke rumah. Itulah tadi yang dibilang namanya teks eksplanasi. Jadi ada penjelasannya. Jadi sesuainya dengan urutan, dijelaskan sesuai fakta. Oke ya? Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini selesai. Tapi sebelum pulang, bareng. Ada yang harus punya kan? Oke, tepuk tangan semua. Oke. Untuk pulang kita berdoa. Doanya Bapak yang pimpin ya. Oke. Sebelum kita pulang, setelah belajar, biar dapat ilmunya. Oke. Ya. Dan sampai bisa selamat di rumah. Mari kita berdoa setelah belajar. Doa dimulai. Lo kok diem aja? Oke, doa selesai. Oke, untuk pertemuan besoknya kita masih di arus listrik ya. Tapi ini arus listrik seri. Besok kita coba bilang paralel. Apa? Coba. Makan dari kita. Paralel. Ya. Hah? Besok libur. Ya. Lupa ini. Oke ya. Rangkaian listrik paralel.
Di pertemuan berikutnya boleh keluar sini dulu satu. Nanti keluar sini. Oke, sampai ketemu. Bella. Bella.